biarlah pesan tadi, status tadi dari almarhumah ya boleh juga kita ingat ya dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu ada waktu saja, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ezra yang saya ambil dari Perjanjian Lama. Kitab Ezra, kita buka dari kitab Ezra 10, Ezra pasal 10. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 14. Kita akan membacanya secara responsoria ya Ibu. Kitab Ezra itu kalau itu Perjanjian Lama atau Baru? Lama. Ya. Itu dari Habakuk, sebelum Esther atau Ayub. Sudah semuanya ketemu? Kalau sudah semuanya ketemu, kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, ibu-ibu membaca ayat yang kedua sampai ke 14 ya. Begitu sampai terakhir 14. Di bawah perikop, tindakan Ezra terhadap perkawinan campuran. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicara katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Karena kami telah beristri perempuan asing di antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita, dan ia akan dikecilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu beristri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari 2 hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran.
Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaat seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memberi istri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota sampai murka Allah kami yang menyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini saya mengambil Allah tetap peduli dan setia. Hari ini kita belajar bersama tentang seorang imam yang bernama Ezra. Ezra sendiri mempunyai arti membantu atau melindungi, dan dari bahasa Ibrani Azar. Kalau dalam bentuk panjangnya Azaryahu, artinya Tuhan yang membantu. Karena tugas seorang imam ialah pemimpin rohani dan mempunyai karakter yang baik, teguh dalam pendirian dan mampu bertindak tegas dalam menentang kebenaran, dalam menentang satu kesalahan untuk mencapai kebenaran. Dan dalam ayat 1 dan 2 yang tadi kita baca, di situ dikatakan bahwa Imam Ezra itu bersedih dan dia sedang berdoa dan mengaku dosa karena dia berduka karena ketidaksetiaan dari bangsa Israel, dan dalam hal ini adalah hal perkawinan campuran. Dan Ezra harus menghadapi umat Israel yang tidak setia, menikahi wanita Kanaan yang tidak percaya kepada Allah, dan akibat daripada itu mereka terbawa ke dalam penyembahan berhala. Kemudian mereka juga murtad, mereka bertingkah seenaknya sendiri. Bangsa Israel itu terus juga keras kepala, dan yang paling parah adalah mereka membenarkan apa yang dilakukannya sendiri, dan terkadang juga membawa ayat-ayat dalam firman Allah. Dan untuk ayat ketiga dan 6, bahwa seorang Ezra sebagai seorang pemimpin rohani, ia juga sangat berduka melihat keadaan seperti itu. Tetapi Ezra tidak putus asa, dan Ezra menyerahkan segala pergumulannya kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Jadi di dalam ayat 4 maka dikatakan, bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu, kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kenapa? Karena dalam ayat ke-2 mereka mengaku kalau mereka bersalah mengambil seorang perempuan yang tidak percaya kepada Allah. Ibu yang terkasih, dalam ayat ke-7 dan ke-9, ketika Imam Ezra berdoa mewakili umatnya untuk mengakui dosa, ia menangis dan sujud di depan Allah, memohon belas kasihan Tuhan atas umatnya karena ketidakkesetiaan umatnya itu. Dan dari penyerahan diri Imam Ezra, maka doanya didengar oleh Tuhan dan membawa dampak buat bangsa Israel. Umat mengakui kesalahannya dan bertobat, dan berjanji mendukung Ezra untuk menuntun umatnya sampai pada pertobatan. Dan ketika itulah maka bangkitlah Imam Ezra. Ia memerintahkan seluruh imam dan segenap bangsa Israel untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu memisahkan diri dari perkawinan campuran, kemudian mereka hidup kudus, dan mereka berjanji menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian dari ayat 10 sampai 14 dikatakan dalam hal tersebut bahwa dalam hal ini Ezra tidak sendiri. Ia dibantu para imam untuk menyatakan kebenaran Allah. Dan Ezra sadar ketika dia berbuat sendiri, ia tidak bisa, karena ia tidak sempurna sebagai manusia. Dan untuk itulah ia memilih orang-orang yang tepat. Bukan orang yang tidak tepat, tapi dia memilih orang-orang yang tepat untuk mendampinginya dan untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang besar
dan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menghadapi situasi pada saat itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih, belajar dari Imam Isra, kunci dalam sebuah kepemimpinan adalah seorang yang mempunyai keteguhan hati, berani dan tegas untuk kepentingan bersama dan menyatakan kehendak Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tetapi seringkali kegagalan seorang pemimpin bukan pada kemampuan ia memimpin sebuah organisasi atau sebuah pelayanan, tetapi orang-orang yang dia pilih untuk mendampinginya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak setia. Bahkan terkadang orang-orang tersebut yang dipilihnya malah justru berkhianat, ya kan, menentang pemimpinnya. Dan kalau sebuah perusahaan ataupun organisasi pun, kalau pemimpinnya baik, tetapi karyawan yang misalkan melakukan korupsi atau hal-hal yang tidak baik, maka lambat laun pasti hancur, gak bersisa. Ya, demikian juga pelayanan kita. Jika pemimpinnya tidak melakukan hal yang baik, maka lambat laun pasti hancur. Tetapi sebaliknya, jika seorang pemimpin mampu memimpin dan kemudian dikelilingi orang-orang yang bertanggung jawab, maka ia dapat menciptakan dan melatih pemimpin yang baru, yang baik, dan yang lebih bertanggung jawab. Karena rumus hukum Allah adalah menabur yang baik pasti mendapatkan yang baik, tuaian yang baik, tuaian yang baik. Tetapi ketika menabur tidak baik, walaupun sekecil apapun, maka hasilnya tidak akan mendapatkan yang tidak baik. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kita menyadari Tuhan Yesus pun sebelum memilih murid-muridnya, dia naik kemana? Ke atas bukit. Dia berdoa, dia memohon kepada Allah supaya dia bisa memilih yang akan mendampingi dia untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Itu Yesus. Apakah ada yang berkhianat? Ada, kan? Jadi Tuhan Yesus pun dikhianati, apalagi kita manusia. Dan terkadang sebuah pelayanan, ketika usaha apapun, bahkan hidup kita pun sekalipun tidak bisa maju, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak bisa, bukan karena tidak tidak ingin maju, tetapi terkadang kita gagal memilih orang yang tepat untuk menjadi pendamping kita. Keluarga ketika memilih pasangan yang tidak tepat pun gagal. Pelayanan ketika kita memimpin, mencari seorang pemimpin, kalau kita tidak meminta permohonan dari Tuhan, gagal. Nah, menurut Alkitab, ciri-ciri orang yang dapat memimpin dengan baik ada berapa? Kalau saya bacanya hanya 4, tapi selebihnya kan banyak. Kita akan buka dari Amsal 4 ayat 23. Mari kita buka ayat Amsal 4 ayat 23. Kita belajar. Nah, silakan ibu-ibu baca. Menurut Alkitab, orang-orang yang dapat memimpin dengan baik adalah Amsal 4 ayat 23. Nggak apa-apa ya, kita buka. Amsal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Ya, dulu, Bu. karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya. Bisa sekali lagi? Yang keras? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya. Yang pertama, memiliki hati yang bersih. Karena dari hati akan muncul yang baik. Atau sebaliknya, dari hati pun kita bisa muncul segala yang jahat. Jadi untuk itu seorang pemimpin tidak boleh mempunyai rasa dendam, tidak boleh mempunyai rasa iri hati, tidak boleh mempunyai rasa ingin berkhianat. Dan itu akan terlihat dalam kehidupannya. Cara bertutur katanya, cara memberitakannya, itu yang nomor 1. Mempunyai hati yang bersih. Kalau dalam pelayanan, dalam rapat, dalam apa kita berdebat, silakan.
Tapi ketika sudah berdebat selesai, dan itu tidak boleh dimasukkan ke dalam hati. Nah, itu untuk kemajuan dari pelayanan tersebut. Itu yang pertama bagi seorang pemimpin apapun. Ya kalau di kantor, di kepala sekolah juga mungkin seperti itu. Ya, jadi seorang pemimpin tegas boleh, tapi tidak boleh memendam rasa sakit hati atau PPH. Seperti tadi kesaksian dari Ibu Penatua saya, jadi tidak boleh apa? Iri, hati, dendam dan sebagainya. Kita sudah masih. Yang kedua, coba kita buka dari Amsal 28 ayat 20. Ayat 28, ya silakan. Yang kedua, ayo silakan diri boleh. Suaranya keras. Amsal 28 ayat 20. Ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Yang kedua, setelah memiliki hati yang bersih, berarti yang kedua yaitu hidupnya dapat dipercaya. Tidak bohong, tidak menebarkan kebohongan. Dan hal ini bukan soal pinter atau tidak pinter seorang pemimpin, banyak uang atau tidak, tetapi apakah ia bisa dipercaya dalam memimpin suatu organisasi atau apapun itu. Karena dalam Yohanes 13 ayat 35 Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dunia akan mengenal Dia, pengikutnya, lewat kasih dan perbuatannya. Ya, jadi nggak di gereja, nggak di rumah, nggak di jalan, ya kan? Kalau kita tidak punya kasih atau perbuatan yang baik, nah kita cepat siapa? Orang Kristen, pasti, ya. Dan usahakanlah perbuatan kita itu selalu baik, ya. Sekecil apapun perbuatan kita pasti dilihat oleh Tuhan. Yang ketiga, kita lihat bahwa dari 2 Korintus 12 ayat 9b. 2 Korintus 12 ayat 9b. Iya, 2 Korintus 12 ayat 9b. Ya, siapa? Silakan Ibu-ibu. Korintus 2 Korintus 12 ayat 9b. 2 Korintus 12 ayat 9b. Cukupkanlah kasih karuniamu bagi kasih karuniamu sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang ketiga, seorang pemimpin memiliki kesadaran akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Bagi manusia dia tidak sempurna. Dan jika seorang pemimpin tidak menyadari kelemahannya, maka ini berbahaya dalam sebuah kepemimpinan atau sebuah pelayanan. Sebab dia akan 3S. Apa 3S? Sok tahu, sok pintar, sok jago. Ya, sok tahu, sok pintar, dan sok jago. Itu kalau orang yang merasa dirinya hebat. Dia nggak butuh orang lain. Yang ada dia aja sendiri, yang pintar aja. Yang lain mah nggak ada. Nah, jadi ketika seorang pemimpin menyadari akan kelemahan dan kekurangannya, maka dia akan berpegang kepada Tuhan yang selalu menolong. Itu yang ketiga. Dan terakhir yang keempat, yaitu dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kita silakan. Kolose 3. Kolose 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu buat, perbuat
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun sebagai seorang pemimpin, semua yang dikerjakan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Dan dia tidak mencari keuntungan atau diuntungkan di tengah-tengah orang yang dipimpin. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kita lihat bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Kita lihat dari Imam Ezra, ketika umatnya melakukan dosa, dia memohon belas kasihan. Dan Allah kita Allah yang luar biasa. Dia tetap peduli dan setia, walaupun umatnya terkadang masih jauh untuk melakukan kehendaknya. Tetapi ketika kita dipanggil menjadi seorang pemimpin rohani, maka berilah motivasi yang benar buat jemaat, agar jemaat mengalami pertumbuhan iman yang dewasa, dan jemaat pun bisa menyadari akan keberadaannya untuk bersikap tegas dan bersikap tetap dosa. Ketika dihadapkan segala sesuatu ada yang berbuat dosa, kita harus berani katakan ya ataupun tidak. Jadi jangan abu-abu. Kalaupun abu-abu seperti tadi, umat Israel akan hancur. Maka Tuhan yang peduli dan Tuhan juga yang akan menolong kita menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin ini adalah periodisasi terakhir buat saya, buat Ibu Penatua Afia, buat Ibu Penatua Lisa, dan buat pengurus Ibu Dumaris Ginting dan Ibu Nelsi. Ya, nanti bulan November kita sudah duduk kembali sebagai jemaat. Jadi ketika nanti ada pemilihan untuk melanjutkan pelayanan di wilayah itu, inilah yang tadi kita katakan. Hati yang bersih, dapat dipercaya, kemudian menyadari akan kelemahan dan kekurangan kita, dan bahwa apapun yang keempat, apapun yang kita buat itu bukan buat manusia, tapi buat Tuhan. Jadi siapapun yang nanti terpilih, kawalah jemaat untuk lebih baik lagi. Kalau tidak salah ini saya di wilayah 1 khotbah udah nggak ada lagi ya, nggak ada. Jadi ini tugas di wilayah 1 KKP saya sudah selesai. Terima kasih buat ibu-ibu KKP wilayah 1 yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan ini, dan biarlah firman ini boleh menjadi pegangan untuk kehidupan kita, buat kehidupan kita secara pribadi maupun buat keluarga kita, dan juga terlebih dalam pelayanan kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita berbuat adalah untuk Tuhan dan bukan buat manusia. Tuhan Yesus memberkati firman.